Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita melakukan subscribe dengan menekan tombol ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke video berikutnya. Baik, kita bertemu kembali dalam pembibitan. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menyiasati agar jumlah lubang tanam dengan bibit tidak terlalu berbeda jauh. Jadi saat kita akan membibit, tidak terlalu banyak bibit yang terbuang. Otomatis kita bisa menghemat dari bibit itu sendiri. Caranya cukup mudah. Jadi untuk kangkung, untuk hari ini kita akan membibit kangkung, keperluannya sama, benih kangkung, kemudian sendok. Biasanya sendok plastik ini banyak ditemukan di mana saja. Jadi saat beli nasi bungkus itu misalnya pasti dapat sendok plastik seperti ini. Kemudian cara menyiasatinya adalah kita menambahkan lakban atau plastik atau perban di bagian gagangnya. Jadi saat gagangnya ini diplester, otomatis sisa sendok kecil di sini akan menampung jumlah bibit yang kita perlukan. Jadi seperti ini misalnya, kita ambil. Nah, jadi di ujungnya itu akan penuh dengan bibitnya. Kita coba tekan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Kemudian kita coba lagi. Ya, jadi penuh. Ini lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hampir mendekati 10. Jadi kalau Anda ingin satu net pot itu isinya 10, jadi usahakan plester ini dicoba beberapa kali, dimulai dari sebelah sini, kemudian semakin dekat di plester beberapa kali sampai akhirnya mencapai jumlah yang kita inginkan. Jadi kalau satu net pot itu diisi 10 kurang lebih, jadi paling tidak ini satu sendoknya bisa berisi 10 biji. Jadi saat disendok seperti ini, kemudian kita taruh, coba kita hitung 4, 6, 8, ya hampir mendekati 10. Jadi untuk 8, 9, 10, jadi 8, 9, 10 cukuplah untuk satu net pot. Jadi kita bisa menyiasatinya dengan menambahkan plester pada sendok ini. Jadi sendok plastiknya kita tambahkan plester, otomatis nanti satu sendok itu untuk satu net pot. Jadi saat kita menyemai di ini menggunakan sekam bakar. Jadi saat kita menyemai, kita cukup menghitung berapa net pot yang akan kita semai. Jadi misalnya kita ingin menyemai 30 net pot, anggaplah seperti itu. Jadi satu sendok berarti kita harus menyendoknya sebanyak 30 kali. Jadi otomatis nanti tumbuh dia akan mencapai sekitar kurang lebih 30 net pot. Tapi pasti akan ada gagal sekitar 10%-nya atau mungkin berapa persen tergantung dari bibitnya. Ya. Jadi saat kita memerlukan 30 net pot, kita sendok sebanyak 30 kali. Kemudian otomatis pada waktu nanti dia tumbuh, tidak akan banyak bibit yang tidak akan banyak bibit yang terbuang percuma. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5, otomatis nanti mencabutnya juga gampang, tinggal ini cabut, berarti satu net pot, cabut satu net pot. Jadi kita akan memerlukan sebanyak 30. Nah, kemudian pasti ada saja bibit yang mati atau bahkan kurang.
Jadi daripada kita menghitung satu persatu, kita bisa menggunakan cara ini. Jadi 1 net pot, 1 sendok untuk 1 net pot, otomatis bisa menghemat biaya. Jadi tidak banyak bibit yang nanti terbuang, kemudian bisa menghemat waktu juga. Kalau dihitung satu persatu di 10 biji 10 biji 10 biji boleh, tapi otomatis akan capek. Kemudian kalau misalnya ditebar langsung gimana? Enggak apa-apa kalau ditebar langsung seperti pertemuan kemarin. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita melakukan dengan cara menebar langsung, boleh saja. Jadi kalau ditebar seperti itu, konsekuensinya adalah saat semua bibit tumbuh, otomatis bibit itu akan memerlukan tempat. 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 1 berarti. Jadi akan memerlukan tempat. Nah, tempatnya itu kalau tidak tersedia, otomatis bibitnya akan didiamkan. Kalau didiamkan, dia tidak akan produktif. Kemudian tumbuhnya gimana? Tumbuhnya pasti serentak. Nah, saat kita akan mendistribusikan sebanyak berapa net pot, atau misalnya kita tebar untuk 100 net pot, bisakah kita mendistribusikannya untuk 100 net pot satu kali itu berbarengan? Karena kalau kangkung udah lebih ya, otomatis tumbuhnya akan memanjang, tidak bagus, walaupun masih bisa dikonsumsi sendiri. Oke, jadi langkah selanjutnya ini kan sudah terisi bibitnya, kita isi air terlebih dahulu. Jadi pakai gayung aja biar gampang, tinggal dituangkan di bagian bibitnya. Jadi penuhi semua sekam bakarnya agar basah. Sementara segini dulu kayaknya cukup ya, tinggal dituangkan. Pastikan semua bibitnya basah. Jadi kalau masih ada bagian yang kering, tinggal dibasahi saja. Cukup simpel seperti itu ya. Jadi kalau sudah dirasa cukup basah di semua bagian, ingat ini harus ditutup. Jadi tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kita tambahkan sedikit lagi sekam bakarnya ya, ditambahkan untuk tutup di atasnya agar nanti pada waktu dijemur otomatis bibitnya tidak akan terjemur langsung. Kemudian dia juga ada tambahan untuk menampung airnya. Kalau sudah, kita basahi kembali. Apa airnya terlalu banyak? Tidak masalah. Jadi kemarin tempat penampungannya ini sudah dilubangi, jadi di samping-sampingnya sudah ada lubangnya. Otomatis kalau misalnya dia kebanyakan airnya, dia akan keluar, jadi tidak akan menggenangi. Tapi kalau kita menggunakan tanpa ada lubang, usahakan jangan terlalu basah, takutnya nanti kebanyakan airnya akan membuat busuk. Dah habis satu gayung ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa dimiringkan dulu. Nah, nih air yang berlebih akan keluar karena sudah ada lubang. Setelah ini kita letakkan di tempat yang gelap, jangan lupa di tempat yang gelap. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan harus diletakkan di tempat gelap terlebih dahulu. Setelah itu kalau sudah mulai berkecambah, baru kita bisa pindahkan ke sinar matahari, sama seperti video yang sebelumnya. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.